Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Jadi pada hari ini ada perwakilan dari PKR Makassar ini memberikan sosialisasi mengenai apa itu PPK dan telah bekerja sama dengan Pemkab Indonesia Timur. Untuk itu saya persilakan kepada beliau untuk menjelaskan dan melakukan penjelasan tentang PPK itu bagaimana sih, apa sih itu PPK dan bagaimana prosedurnya. Jadi secara hormat saya persilakan kepada beliau. Selain pengembangan partai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang tentunya untuk yang kita diberikan dan teman-teman yang sudah hadir luar biasa ya tentang aktivitas kesehatan ya. Jadi teman-teman KPK sekarang sudah bekerja sama beberapa instansi dan beberapa kampus serta beberapa sekolah yang ada di Kota Makassar. Jadi kita akan kerjasama seluruhnya untuk rekrutan atau internal hiring school by school. Dalam hal ini saya bilangnya pendataan untuk kerja. Nah, teman-teman, Pertekad adalah salah satu startup teman-temannya Gojek, Grab, Vaksin, kita bukan ojek, tapi kita adalah perawat online nantinya. Jadi perkembangan teknologi kan semakin canggih. Nah, kemarin sudah ada launching Halo Dokter, dengan Halo Dokter, itu kan konsultasi dokter ya. Nah sekarang sudah ada yang namanya perawat online, sama seperti dengan Halo Dokter dan Halo Dokter. Tapi bedanya kita perawat online kan nggak mungkin kita perawat online ya. Nah kalau konsultasi sih masih bisa, tapi kalau perawat nggak mungkin online. Akhirnya kita perawatnya sebutnya dengan konser. Kita lalu dengan kata-kata. Jadi kata-kata home care and hospice. Nah, jadi teman-teman sekalian, KPK itu apa? Ya, simpelnya itu tujuannya home care. Home care itu apa? Perawatan rumah ke rumah. Jadi tentunya teman-teman nanti kerjanya tidak hanya sekedar di kantor atau di rumah sakit atau klinik, tapi kita akan lebih intens rumah-rumah. Paham ya sampai sini? Nah, jadi tentunya perkembangannya akan sampai ke Makassar juga. Soalnya di Makassar mulai teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau kerja, dikirim dulu ke Bekasi. Bekasi, lumayan ya dari Monas gratis, ya kan? Next teman-teman, yang ingin Taufik sampaikan, ya, tentunya yang ingin Taufik sampaikan teman-teman. Nah, jadi teman-teman mungkin masih pada sibuk ya ambil jurusan perawatan karena kita mungkin dari langsung kerja. Kita harus vokasi dulu atau kita langsung D3 dulu atau mungkin kita harus S1 dulu teman-teman. Kalau bisa kerja di rumah sakit. Sebenarnya kalau di rumah kita bisa kerja teman-teman, tapi tenaga kesehatannya bukan perawat, benar nggak? Nah, kita sebagai asisten perawat. Nah, paham kan? Tapi kan asisten perawat tentunya biasanya fee-nya lebih kecil kan teman-teman. Nah, tapi kalau di KPK sendiri juga tetap mengutamakan dengan fee yang besar teman-teman. Tapi kita sebenarnya mau to home. Nah, kayak bagaimana kerja di KPK tentunya teman-teman? Apa saja yang ditawarkan ke mereka? Tentunya lulusan SMK ternyata bisa aja. Iya, ternyata di caretaker kita bisa menjadi perawat caregiver. Ada yang tahu caregiver itu apa? Iya, perawatan home care adalah salah satu pekerjaan yang dapat dari lulusan SMK kesehatan. Jadi ternyata di aturan Kementerian Kesehatan dan Ketenagakerjaan teman-teman sekalian, teman-teman lulusan SMK masih bisa melakukan perawatan secara mandiri atau disebut dengan
dan itu tidak ilegal, nah itu legal, jadi bisa. Nah sebenarnya kalau di rumah sakit harus ada STR kan, atau kalau teman-teman melakukan pengawalan mandiri itu bisa dilakukan dengan ketentuan bahwa teman-teman masuk ke suatu lembaga administrasi terkait, termasuk salah satunya adalah caretaker teman-teman. Nah, jadi banyak teman-teman di Makassar lulusan S1 juga, lulusan S3 juga melakukan yang namanya kegiatan home care. Tapi home care-nya bawa atas nama pribadi. Nah, itu yang tidak diperbolehkan oleh Kementerian. Kalau kalian melakukan perawatan mandiri secara sendiri ya teman-teman. Karena kenapa? Home care itu kan ada rawatnya teman-teman. Maksudnya rawat adalah ketika ada kegiatan atau tindakan asusila atau mungkin ada pelanggaran hukum, teman-teman tidak bisa melakukan yang namanya pengawalan secara hukum juga. Karena kenapa? Karena kalian yang melakukan atau pengawalan sendiri ke pasien. Tapi karena kalian bergabung di perusahaan, tentunya perusahaan akan membackup semua apa yang menjadi kegiatan kalian di rumah-rumah tersebut teman-teman. Dan tentunya home care adalah pelayanan perawatan yang difokuskan pada satu pasien di tempat tinggal pasien. Jadi tadi ada yang pertanyaan di sini kapasitasnya. Jadi ini kita bisa 1 kali 24 jam ya di rumah pasien. Jawabannya normalnya kerja kita itu cuma 1 kali 8 jam sesuai dengan ketentuan Kemenaker teman-teman. Tapi at least yang kita di posisi harus menginap di rumah pasien, tentunya itu akan mendapatkan bonus tambahan. Dan kita jangan tahu kondisi pasien ya, apakah dia dibutuhkan 1 kali 24 jam. Dan kita buka malam rumah pasien kayak gimana, kita bahas ya. Nah khususnya ketika tentunya teman-teman hanya akan menjadi perawat home care, namun berkesempatan juga melakukan sesuatu kegiatan lain. Misal kerja di kliniknya kita, karena tak ada sendiri teman-teman. Karena teman-teman ketika ke rumah itu akan ada rekomendasi dari dokter. Jadi tidak langsung serta-merta temannya bilang sakit perut saya perasaan online, kita langsung dari di caretaker tidak melakukan hal yang serupa. Di caretaker ketika sudah ada pasien dari dokter rekomendasikan ke perawat. Jadi jadinya kita sudah dapat histori sakitnya pasien itu kayak gimana, apa saja sakitnya dan apa yang harus terjadi ke pasien. Misal kita harus memasangkan kateter kepada pasien hawa atau mungkin perempuan, teman-teman sekalian. Hal itu kan kita lakukan, selebihnya tidak boleh dilakukan. Maksudnya ialah misal di SMK Putra kemarin bicara kayak gini, biasa kita disuruh cuci piring atau mungkin suruh bersih-bersih rumah ketika kita melakukan perawatan home care. Jawabannya dikatakan tidak memperbolehkan apapun itu selain kegiatan misal tadi pemasangan kateter. Jadi kita dapat pasien misal apa namanya? Wati mau siapa? Novi. Dan apa yang harus kita bawa? Apa yang kita harus bawa itu sudah dilengkapi dengan pihak manajemen nantinya. Tidak usah beli lagi karena kenapa sudah dilengkapi. Next teman-teman sekalian, ketika pasiennya misalkan fraktur ya, tentunya butuh ronsen atau mungkin butuh ke rumah sakit untuk lihat perkembangan patahnya sampai kemana, atau mungkin penyebabnya sudah sampai kemana. Nah jadi teman-teman sekalian, ketika kalian menjadi perawat seperti itu, misal fraktur ya, kalian akan menemani rumah sakit melihat perkembangan dari faktor tersebut. Jadi tetap akan ke rumah sakit dan konsultasi dengan dokternya, dan kita pertimbangkan sama dokternya. Di rumah Wafi, perawatnya, Wafi akan ditemani sama perawat 1 kali 24 jam selama 3 hari sama perawat teman-teman kalian. Nah, apa sih yang akan dilakukan sama perawat Wafi? Tentunya pemasangan infus itu sendiri, kemudian yang kedua monitoring infusnya, kemudian yang ketiga lihat apakah dia tidak pada saat pemasangan infus atau pada saat dia sudah dipasang ya kan biasa berdarah. Di rumah Wafi, perawatnya, Wafi akan ditemani sama perawat 1 kali 24 jam selama 3 hari sama perawat teman-teman kalian. Nah, apa sih yang akan dilakukan sama perawat Wafi? Tentunya pemasangan infus itu sendiri, kemudian yang kedua monitoring infusnya, kemudian yang ketiga lihat apakah dia tidak pada saat pemasangan infus atau pada saat dia sudah dipasang ya kan biasa berdarah. Nah, pemasangan infus kan harus dimonitoring tuh, ya kan? Nah, dimonitoring. Jadi si Wafi akan stay 1 kali 24 jam di rumah Wafi, perawatnya. Wafi akan ditemani sama perawat 1 kali 24 jam selama 3 hari sama perawat teman-teman sekalian. Nah, apa sih yang akan dilakukan sama perawat Wafi? Tentunya pemasangan infus itu sendiri, kemudian yang kedua monitoring infusnya,
Kemudian yang ketiga, lihat apakah dia ketahuan tidak proses pemakaian itu atau pada saat dia sudah dipasang itu kan disebut darah kan. Nah, ternyata itu hanya itu yang dilakukan wafat. Dan dia nginap di mana? Nginap di rumah pasien dan pasien wajib memberikan room atau kamar tersendiri yang harus terpisah dengan keluarga pasien. Kalau dia tidak mau, dia tidak akan jadi akan aman. Dan pasiennya juga wajib menanggung makan dan minum serta transportasi dari pihak perawat. Jadi teman-teman sekalian sudah ditanggung. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah bawa motor ke sana. Kenapa? Karena transportasi kalian sudah terjamin untuk kemana-mana nantinya. Kalau kita sudah ada armada. Jadi tentunya teman-teman tidak usah khawatir ya. Nanti mungkin prosesnya kalian kalau udah kerja di rumah sakit, kalau kalian nggak update informasi, malah kita kasih kalian jadwal free atau jadwal mungkin potong pemesanan teman sekalian. Dan tentunya kalian tetap akan ke rumah sakit atau ke klinik yang teman-teman sekalian. Karena kenapa? Nanti ketika pasiennya butuh, kemarin ada Herman dari tiket dia, sekarang ke 3 minggu yang lalu sudah berangkat, ternyata di minggu kedua dia sudah ke pasien, itu faktor. Nah, sebelum ke pasien faktor, teman-teman sekalian, dia sudah dapat rekomendasi pasiennya faktor ini. Kemudian nanti apa saja yang akan dilakukan pemeriksaan ini ketika sampai di pasien faktor. Jadi tentunya teman-teman ada story yang harus kalian lakukan nanti. Rekam medis yang mungkin kita akan tahu pasiennya sakit apa dan kita harus gimana. Dan apa yang harus kita bawa, apa yang kita harus bawa itu sudah dilengkapi dengan pihak manajemen nantinya. Tidak usah beli lagi, karena kenapa disebutkan. Next, teman-teman sekalian, ketika pasiennya misalkan sakit, tentunya butuh ronsen, atau mungkin butuh rumah sakit untuk lihat perkembangan paparannya sampai kemana, atau mungkin penyembuhannya sudah sampai kemana. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika kalian jadi perawat seperti itu, misal faktor ya, kalian akan kembali ke rumah sakit melihat perkembangan dari. Jadi kita akan ke rumah sakit dan konsultasi dengan dokternya dan kita pertimbangan sama dokternya ini melakukan perawatan apa saja dok. Jadi lebih kepada menjadi perawat yang lebih intensif ya teman sekalian, sama seperti di Jepang dan Singapura serta Amerika ya, itu sudah dapat membahas itu. Nah, harapannya juga di Indonesia juga bisa melakukan yang sama supaya teman-teman tidak dikirim lagi ke Jepang, tidak dikirim lagi ke Malaysia, mungkin tidak dikirim lagi ke beberapa negara lain. Sebenarnya tidak jadi masalah selagi kalian punya language yang baik. Maksudnya ialah kan tidak semua siswa di Indonesia jago bahasa Inggris. Artinya disuruh bikin, maksudnya disuruh suntik tangan, bikin suntik lengan teman-teman sekalian. Bisa ya, bisa sebenarnya. Karena kenapa? Ya memang English is important. Jadi bahasa Inggris itu penting. Tapi teman-teman kan juga nggak mau teman-teman dipaksakan untuk belajar bahasa Inggris sebelumnya, sedangkan itu Indonesia bisa makan penggunaan lebih. Akhirnya kita buat aplikasi namanya Kerpeka. Next teman-teman, perawatan lansia. Jadi teman-teman juga bisa melakukan perawatan lansia. Tahu lansia? Ya, ini dari PKK teman-teman sekalian. Nah, di perawatan lansia ini apa saja kita lakukan? Simpel sih teman-teman. Lansia kan butuhnya mungkin diajak ngobrol, mungkin personal hygiene, lihat tanda-tanda vitalnya kayak gimana, nafasnya bagus kalau tidak, nantinya bagus atau enggak. Pas dari itu teman-teman sekalian yang kita lakukan di perawatan lansia. Kemudian saya juga nanti ke panti serta wisma warga teman-teman sekalian. Nah, ada juga perawatan klinik di perusahaan. Kita juga ada klinik di perusahaan. Jadi untuk sementara ini kita baru ada di dua kota, ada di Bekasi dan di Tangerang. Jadi di Bekasi ini asrama kalian nanti ketika kalian bisa kerja di tempat kami, kemudian kantor pusatnya kita di Tangerang di gedung BPPN. Nah, di Makassar belum ada, jawabannya belum ya teman-teman sekalian. Semoga segera mungkin, tapi tidak untuk tahun ini karena kita butuh pendidikan untuk melihat di lapangan kayak gimana, kemudian tempat yang pas juga gimana. Nah, tentunya semoga saya secepatnya. Nah, teman-teman juga meskipun nanti cabangnya sudah ada di Makassar, tetap harus dikirim ke sana. Kenapa dikirim ke sana dulu? Karena ada proses pelatihan standarisasi pelayanan. Terkadang ada pasien, ada perawat teman-teman sekalian, pasiennya tidak sembuh-sembuh marah-marah, benar tidak? Pernah
Dapat kasus di rumah sakit kayak gitu, meskipun bukan kalian ya, nah, tapi perawatnya yang mungkin judes, perawatnya mungkin agak cuek, nah itu yang kita akan lakukan di sana pelatihan. Karena kami tahu semua teman-teman pasti sudah tahu pasang infus kan, sudah ada yang belum tahu pasang infus, belum tahu. Oh iya, ada kembali. Tadi kata kalau dia tuh yang merasa belum paham pasang infus sebelum kalian ke pasien itu ada pelatihan dulu. Setidak-tidaknya satu syarat untuk bisa menjadi KTR punya ijazah kesehatan keperawatan atau kebidanan. Selebihnya, if you didn't know about skill atau mungkin nggak tahu cara penggunaan atau skill untuk infus-infusan, nanti akan diajarkan dari teman-teman sekalian. Nah, pasti yang kerja di perusahaan yang penting mau kerja dulu. Masalah lakukan akan dilanjut teman-teman sekalian. Jelas ya? Nah, pemasangan NGT, pernah ada yang pakai NGT secara mandiri? Pernah NGT ya? Yang lain? Belum, kan kakaknya sudah kuliah ya, pasti sudah di bawahnya ya? Iya. Nah, jadi teman-teman seperti itu. Tetap ada chance atau opportunity atau kesempatan bisa bekerja di dunia kami. Semoga sih nanti bisa jadi rumah sakit juga ya. Nah, teman-teman sekalian, harapannya ketika kalian dikirim ke sana dan kembali ke sini sudah bisa menjadi tenaga profesional. Tidak pakai iya kita ini. Nah, sebenarnya bisa belajar sedikit kepada pasien. Nah, gimana kayak gini sehingga pelayanan organisasi dari kesehatan kita juga membaik di Kota Makassar. Benar tidak? Nah, jadi banyak di rumah sakit jangan rumah sakit ya, puskesmas kok. Puskesmas bukan tentang puskesmas, terkadang puskesmas pernah lihat apa ini gitu mungkin bahasa pelayanan ya organisasinya. Jadi kami mau nanti akan ada yang namanya tenaga kesehatan betul-betul punya strategi pelayanan yang bagus karena di Singapura teman-teman sekalian di negara Singapura itu sampai saya dapatnya kabar dari pengawas SMK sekolah Selatan. Kalau kita seminar di SMK University, dia bilang di Singapura itu pasiennya belum bilang mau makan sudah ada perawat. Aku mau pak ini makanannya kayak gini. Saking pekahnya perawat di sana dia sudah tahu kondisi pasien sekarang lagi butuh makan, kondisi pasien lagi butuh minum, kondisi pasien mau makan kecil. Jadi dia tinggal pas melihat kondisi sedikit gimana, ya tetap sedikit langsung tanya kenapa pak, bagaimana kayak gini. Ada sangat pelayanan. Kalau di Makassar teman-teman sekalian di puskesmas hampir orang mati kalau dirawat kan. Pernah lihat kabar ada yang mati dalam pelayanan yang kemarin juga ibu hamil kan dalam pelayanan dari yang swab akhirnya dari dikasih melahirkan kita belum swab benar tidak? Kalau kan simple ya teman-teman sekalian tak adanya home care ini nantinya kedepannya lebih presisi konsultasinya sampai lebih presisi. Next teman-teman, KPK juga mendapatkan permintaan yang namanya untuk melakukan swab yang kita sebut dengan tim swabber. Jadi teman-teman juga akan jadi tim swabber. Kak, kalau jadi tim swabber nanti APD-nya gimana? APD-nya ditanggung dengan KPK, semuanya ditanggung ya. Jadi nggak usah khawatir, juga kan. Nah, pokoknya kalian juga pergi dengan kondisi yang betul-betul dikuratif atau digaransi bahwa kalian juga aman. Yang penting kan kita tahu dulu ya teman-teman sekalian. Jadi ya seperti itu nantinya kerjanya ya teman-teman sekalian, jelas ya. Dilanjut ya gimana? Kelebihan kerja menjadi perawat dibandingkan dengan perawat nakes klinik. Jadi teman-teman sekalian kelebihan home care kira-kira selain di atas apalagi menurut kalian? Kalau home care selain ini menurut kalian apa? Jadi tentunya kalau di caretaker ya bukan di tempat lain. Jadi kalau di caretaker tentunya teman-teman sekalian tidak mengeluarkan biaya untuk konsumsi makan sehari-hari. Kak, kita kerjanya di Jakarta kak. Makannya bagaimana? Makan ditanggung dan minumnya ditanggung oleh caretaker. Jadi kasih makan jadi tidak bakal kasih kurang jadi mereka orang Makassar. Daripada di Makassar di komputer kasih kurang. Nah, jadi teman-teman sekalian kalau di Jakarta Selatan nanti kalian sudah tanggung makan dan minumnya kalian, asrama kalian ber-AC ya. Kalau di rumah pakai kipas angin juga. Iya. Nah, jadi teman-teman sekalian tentunya juga tidak mengeluarkan biaya transportasi untuk ke rumah pasien. Sekali lagi ya,
Kalau perawatan mandiri atau mungkin ada yang pengalaman melakukan home care atau mungkin perawat rumah-rumah, nah biasanya kan dibayar cuma terima kasih dari sudah kita sika, benar tidak? Nah, terima kasih dari sudah kita sudah datang kak. Padahal ini kalau tensi kan butuh pandang terus saya sendiri pun tidak tahu tensi teman-teman sekalian. Karena saya bukan dari jurusan perawatan, saya dari jurusan manajemen teman-teman sekalian. Jadi harapan saya tentunya nanti teman-teman tidak dibayar terima kasih lagi karena kita sudah ada yang namanya MOU dan professionalism kerja. Jadi tentunya teman-teman nggak usah khawatir akan dibayar tidak bayar terima kasih. Nah teman-teman sekalian tentunya tidak mengeluarkan biaya untuk tempat tinggal. Jadi tidak usah dibawa ke kamar di Bekasi nanti karena harus kamar masing-masing nyaman, tentram dan aman. Kemudian teman-teman lebih fokus dan dapat melihat perkembangan pasien. Terkadang anak-anak saya lihat kalau dia di PKL belum ahli di satu masalah, misalnya belum ahli di infus, ada pasien satu lagi. Besok ada lagi pasien berbeda. Besok ada lagi pasien berbeda. Pernah mengalami yang sama? Pernah ya? Ya pasti kayak gitu teman-teman sekalian. Akan ada kondisi-kondisi tertentu kalian tidak dapat melakukan hal yang secara kontinu. Sedangkan kita makin belajar, makin lihat, makin ahli. Bisa karena dia semua sekalian. Jadi misal kalau di caretaker itu 3 minggu mati saja deh. 3 minggu mati saja kita layani orang yang faktor. Pasti ahli mati. Oh nanti kalau dibayar ke sini, mau beli pasiennya nanti kayak gimana? Kan kita pelajari tuh. Mau beli pasien, kemudian bed making, pas pahinnya kayak gimana? Kan pelajari semua nantinya. Kalau untuk ini Pak, kita tidak butuh cari orang yang pintar sekali. Nah, di perusahaan itu ada satu kuncinya, mau kerja dan tertib teman-teman sekalian. Dan tentunya mau belajar karena apa ya? Cuma mau kerja tapi tidak mau belajar sampai dia ada pernah impus dia di pasar berbeda. Next teman-teman sekalian, yang ingin kami sampaikan, layanan KPK itu apa saja teman-teman sekalian? Siapa tahu kalian pikirnya layanan KPK cuma perawat lansia. Jadi tidak sama sekali teman-teman sekalian. Saya sudah jelaskan tadi bahwa kita akan melakukan jadi aktivitas yang namanya jadi tim travel mungkin tim yang melakukan PCR kepada pasien yang mau tes PCR. Itu layanan itu teman-teman sekalian. Karena kita pernah layanan HLV-nya, HLV-nya. Nah, jadi pernah share di kami, teman sekalian. Semua beberapa kalau KPK sendiri alhamdulillah kita melayani beberapa di Indonesia ya teman sekalian yang mau siap-siapan. Nah, perawatan medis, jadi perawatan medis seperti mungkin ya yang agak-agak bisa dibandingkan infus, suction, kemudian melakukan perawatan tracheostomi, lokostomi, kemudian juga memantau alat dari sidik atau kardiologi pada satu pasien ya, di jantung untuk melihat pergerakan kardiologinya pasien nantinya kan dan bisa dilakukan di rumah. Nah, tentunya kalau ekstrim itu kan tidak mungkin di rumah ya, itu harus di rumah sakit ya. Nah, jadi teman-teman harus stay di rumah sakit teman-teman pasiennya. Jadi tetap akan kerja kontinu sama seperti perawat-perawat lainnya. Tapi at least kita akan berada di rumah. Jadi kalau istirahat bisa dari terus sama sendiri di rumah sakit. Kamu itu jadi. Nah, kalau masuk malam tuh pernah. Iya, jadi teman-teman di yang mendaftar kerja kemarin sama saya itu selalu bilang kalau di rumah sakit kita selalu terus sama senior yang lama. Kenapa? Bahkan kita belum kuat begadang kan baru malam yang tidur betul. Ini pernah pasien ini. Enaknya di KPK atau di mongker teman-teman sekalian, kalian bisa melakukan negosiasi sama pasien. Pak, saya dulu Pak, atau mungkin ibu ya, karena teman-teman yang cewek kalau di kantor, kalau pasien yang cewek perawat, kalau pasien yang cowok perawat. Jadi tidak usah khawatir. Misalnya wajib si Wafi wajib melayani pasien Pak Anto. Nah, Wafi bilang ini kan cowok, mau kalau pasien cowok di dunia kesehatan sih boleh aja ya. Sebenarnya tidak boleh sebenarnya mengirim pasiennya kayak gimana kan. Tapi dikatakan teman-teman sekalian ketika kalian merasa oke apa ya, mencoba untuk melakukan perawatan pasien laki-laki, misal yang cewek kan, dikatakan memberikan keleluasaan
teman ketika kalian nggak minat untuk melayani pasien yang cowok kayak gitu. Begitupun sebaliknya, karena ada pemilihan. Nah, kita tadi siapa namanya? Mutia. Nah, Mutia belum pernah melakukan pemasangan input dan ikut kemarin kuliahnya. Apakah Mutia wajib melakukan kerjaan pemasangan input? Ketika Mutia bilang saya belum bisa Pak, saya belum bisa Bu untuk melakukan pemasangan input. Bisa menolak? Jawabannya bisa. Dilakukan pelatihan dulu sebelum transfer. Nah, kalau sudah pelatihan dan bisa, lalu berangkat, akan gitu. Dan itu yang terakhir. Next, teman-teman sekalian, yaitu perawatan medis ya. Nah, kalau perawatan lansia mungkin nggak tahu. Lansia mungkin tidak separah seperti medis yang kita lihat. Kalau lansia ya tentunya tindakan vital ya teman-teman sekalian, mobilisasi pasien, kemudian personal hygiene, dan kemudian tentunya teman-teman juga bisa lakukan backpacking ke pasien ketika sudah mau rest ya teman-teman sekalian. Backpacking paham kan? Backpacking. Iya, jadi perbaiki atau posisi tempat tidurnya pasien. Nah, itu sebenarnya backpacking teman-teman. Nah, next ada perawatan anak. Nah, perawatan anak simpel sih teman-teman. Biasanya kan perawatan anak mungkin seperti nebulasi ya, nebulasi. Contoh pernah? Ada yang pernah? Kalau ibu pernah ya? Kalau teman-teman yang itu ada? Belum pernah. Iya, nanti kayak gitu teman-teman sekalian. Sebenarnya pada saat kalian melakukan perawatan ke rumah pasien itu sudah akan diajari teman-teman sekalian yang jadi khawatir kalau belum pernah. Next teman-teman, perawatan luka. Perawatan luka bisa ya, luka biasa ya. Nah, jahit masih bisa. Sudah bisa? Belum. Ya, nanti akan diajari juga. Ya, kalian belum bisa. Dan akan ada yang namanya pelatihan ulang. Nanti itu, pelatihan ulang. Kalian bisa. Next teman-teman, ada yang mau menanyakan sejauh ini sebelum saya lanjut? Ada yang menanyakan? Ada? Ya. Pertimbangan memanfaatkan perusahaan healthcare dibandingkan dengan mencari pasien mandiri. Ya paling itu sih kalau mencari pasien mandiri kan agak susah ya teman-teman. Kebetulan juga teman saya kemarin sempat ketemu di Santika Gunung Sari, dia cuma dibayar 1,8 juta per bulan. Sedikit sebenarnya. Kalau tinggal 1,24 jam di rumah pasien. Sedikit ya. Nah, itu resiko ketika kita bekerja secara mandiri. Apakah itu yang dikenal teman-teman sekalian. Jadi jadinya pertama tidak profesional, bisa jadi terima kasih. Ketiga bisa jadi gajinya sedikit dibandingkan ekspektasi kita. Tapi kalau di perusahaan, pertama pasien, kondisi medis dan mental pasien kita sudah tahu. Kondisi pasien sudah kita tahu. Jadi sudah, oh ini yang harus saya lakukan. Referensi dari dokter yang bisa lakukan kayak ini. Kemudian obatnya kayak gini, udah kita tahu teman-teman sekalian. Kalau di perusahaan. Nah, kemudian yang kedua, jaminan pembayaran gajinya tepat waktu. Jadi akan ada yang namanya telat gajian, akan ada. Nah, biasa kalau mandiri, tunggu dulu di gaji di bapak, menurut saya gitu. Begitu jadinya kalau kita menjadi perawat mandiri, benar tidak? Nah, next teman-teman sekalian, tersedia perawat backup ketika kamu mengambil cuti atau izin sakit. Jadi tidak bakalan kerja dari satu hari sampai hari ke-30 dalam titik akan ada libur tak? Ada libur, ada cuti, ada izin sakit, dan kalau cewek izin nikah begitu cowok, dan cewek ada tambahan lagi izin haid hari pertama, kemudian izin melahirkan. Kita masalah dari Kementerian Tenaga Kerjaan teman-teman sekalian. Jadi kalau kalian merasa mendapatkan kondisi seperti itu, saya izin nanti ada backupan perawat. Next, ada lagi tidak ada rasa was-was untuk mendapatkan pasien dan tidak bakalan namanya tidak mendapatkan pasien teman-teman. Di Indonesia sekarang ini di perawatnya kita mencapai angka 160 dan itu semuanya sold out dipesan sama masyarakat Indonesia khususnya Jakarta. Jadi kita lagi gencar-gencarnya cari perawat-perawat yang betul-betul mau kerja dan betul-betul punya kemampuan yang meskipun tidak teman-teman sekalian yang akan berpelatihan ulang itu akan kita pekerjakan di tempatnya kami pastinya. Dan sekolah yang udah MOU seperti sekolahnya kalian belum tunggal kita kenapa setelah lulus
Kalian udah bisa cari tempat ujian lagi teman-teman sekalian. Ini mungkin bisa dibuka keluarga juga ya, bahwa di SMK ini teman-teman sekalian ketika Anda lulus sudah ada caretaker yang akan menjadi tempat kalian pulang untuk bekerja kembali ke masyarakat teman-teman sekalian, dan kayaknya lebih profesional. Gak usah jadi tim sukarela di puskesmas, suka dan rela. Nah teman-teman sekalian, jaminan perlindungan hukum tentunya akan ada yang namanya asuransi ya. Asuransinya yang normal BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan teman-teman sekalian, serta ketika there is something happen, ada yang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang kita minta, itu akan ada yang namanya perlindungan hukum. Ketika misal kalian dapat namanya misal tapi sekarang belum ada sih teman-teman sekalian, kenapa belum ada kita jelaskan. Misal ya ada namanya pelecehan seksual. Nah, kenapa saya bilang tidak ada di caretaker? Karena kita sudah menghindar dari awal. Jadi kalau pasiennya cewek, kita menggunakan perawatnya cewek. Itu pun kalau dia pasiennya cowok, kita menggunakan perawatnya cowok. Dari situ kita udah melakukan yang namanya anticipate teman-teman sekalian. Antisipasi lebih awal sejak dini. Dan karena kalian bisa lebih safety di rumah pasien. Next, teman-teman. Fasilitas dan benefit tenaga kesehatan caretaker. Jadi misal nanti ketika lulus ya, ada yang udah kerja pada saat sudah lulus ya, karena kerjanya kan belum bisa ya kalau rumah sakit yang bisa sih cuma bukan perawat hanya perawat. Kalau rumah sakit itu pun yang diterima agak sedikit. Dan kalau caretaker harus bisa menjadi perawat yang seperti kalian mau, teman-teman. Benefit atau fasilitas tenaga kesehatan caretaker. Pertama, penyediaan asrama sebagai tempat tinggal sementara perawat sekalian. Maksudnya sementara di mana? Karena akan dipindahkan orang-orang yang akan dikirim ke Makassar akan dibalikan ke Makassar kembali ketika sudah ada cabang di Makassar. Kenapa kita belum bikin? Karena kita akan buat asrama, buat kantor, buat juga nantinya teman sekalian. Jadi nggak susah ya. Jadi tunggu sampai tahun depan. Kemudian yang kedua, ada yang namanya konsumsi sehari-hari di asrama. Kalau kalian di asrama teman-teman sekalian. Kak, kalau saya di rumah pasien juga akan ada namanya konsumsi dan minumnya kalian, dan itu sudah ditandatangani MOU antara pihak pasien dan pihak manajemennya kita. Wajib memberikan makan dan minum untuk transportasi kepada perawat kita. Dan satu room. Jadi satu room yang terpisahkan dengan kualitas baik. Tidak dalam kondisi buruk teman-teman sekalian, kita akan sampai juga dulu rumahnya dan kondisinya gimana. Dan kemudian kita akan berikan perawat. Dan tidak serta-merta ada pasien yang minta itu perawat yang gini. Oh no, kita akan dulu. Kita akan MOU, perawat saya akan melakukan A, B, dan C. Kalau dia minta D, bisa dipilih. Oh no, jangan minta. Karena itu terjadi teman-teman sekalian di Jepang kemarin. Makanya kemarin Bapak Armi Putra, kepala sekolahnya SMK Armi Putra, lulusannya disuruh jadi ya, ada kerjaan tambahan teman-teman sekalian. Jadi kalau di caretaker itu sudah ada MOU sama pihak pasien dengan pihak caretaker. Kalau dia something happen, bisa nih kan gitu, kan lapor dan dia akan kena punishment-punishmentnya untungnya di kalian, tambahkan teman-teman sekalian. Dia jadi kotanya nanti. Kemudian ada pelatihan dan seri perawatan mengangkat di asrama. Jadi pada saat kalian waktu jeda santai di asrama itu selalu ada pelatihan. Tapi awas ya teman-teman sekalian, setiap jamnya kan ada pelatihan. Karena ada teman-teman yang balik dari rumah pasien, istirahat, mau ikut pelatihan lanjutan, ikut langsung labnya kita ada labnya. Di langsung ikut pelatihan dan banyak ulang. Apa sih yang harus kalian lakukan kembali ketika mendapatkan pasien yang sama? Kan biasanya kita belum ada semua ya, yang sifatnya manusia kan lupa teman-teman sekalian dulu deh. Oleh karena itu ada yang namanya pelatihan ulang untuk melihat kembali apa yang kita sudah pelajari. Selanjutnya apalagi biaya transportasi seperti bilang tadi ya, biaya transportasi ke dan dari lokasi pasien. Jadi pulang balik sudah ditanggung sama pihak kesehatan. Itu aja sih. Kalau di sini kan mungkin kalau jadi perawat mandiri ya, tidak masuk rumah sakit jadi perawat mandiri, kita ke rumah pasien pakai motor penyakit sendiri. Dan kalau di caretaker ya, itu sendiri. Satu set dan simeter, stetoskop, satu seragam caretaker, dan free test swab kapanpun kalian butuh untuk swab nanti. Itu free, jadi dalam pembayaran. Kemudian seminar perawatan diadakan oleh atau kerjasama dengan pihak caretaker. Sama seperti yang kita lakukan sekarang, teman-teman sekalian mendapatkan seminar atau mungkin kita mendapatkan materi yang kita harus
memiliki kemampuan tersebut teman-teman. Eh, Langsung aja ya ini ya. Berminat gabung di Caretaker. Caranya kayak gimana Kak kalau saya minat gabung ke Caretaker? Simpel sih teman-teman sekalian, pas sekolah kalian sudah kerjasama, cukup ikut interview atau lapor ke lapor ke ibu kepala sekolah, itu Kak, saya mau daftar PGPGP ini, bisa dapat Caretaker. Nanti pihak sekolah report ke kami, kemudian kita interview, selesai. Tidak ada yang tes ketiga. Kenapa? Karena kita sudah melakukan yang namanya evaluating sebelum melakukan MOU. Kami sudah tahu teman-teman pasti sudah punya kemampuan lebih dibandingkan kita teman-teman sekalian. Karena pasti sama di cara yang orang di sini sama dengan orang di Pradina, orang di negara sama jadi nggak ada yang beda. Pasti cari P atau teman-teman sekalian tidak pernah berbeda. Tapi yang berbeda itu ialah ketika kita melakukan pelayanan. Karena beda itu. Nah, ketika orang Jakarta dengan orang Makassar dilayani, makanya harus didorong sedikit meskipun tali-tali di data. Tapi dicoba saja teman-teman. Next teman-teman, sudah tidak ada lagi sebenarnya. Jadi teman-teman yang berminat nanti yang sudah lulus mau bergabung silahkan daftar di pihak sekolah kalian kita yuk nanti setelah itu kalau misalkan sudah berhak ikut sampaikan ke lokasi. Ada yang bertanya jadi Kak kalau boleh tahu Kak kan bisa pernah Kak kalau jelasnya nanti dengan lengkap jelas ya. Ada lagi? Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya supaya itu dulu. Oke, thank you Kiki. Nah, pertanyaannya sama seperti semua anak-anak SMK yang kunjungi. Pasti semua teman-teman yang punya kemampuan akademik yang bagus ya, dan semua sih dengan tidak teman-teman kalian pasti mau yang namanya gelar yang lebih tinggi dibandingkan level sebelumnya. Jawabannya kami tetap memperbolehkan teman-teman ikut kuliah. Nah, kalau mau kuliah di sana, kenapa tidak? Tidak. Apalagi dekat dengan UI teman-teman sekalian. Kebetulan Caretaker dipioneri sama alumni ikatan alumni universitas. Jadi tentunya kalian tidak jatuh di tempat yang salah ya. Jadi kalau mau masuk di sana ya daftar dulu. Nah, akhirnya kerja nih teman-teman. Jadi ada kampus yang fleksibel. Itu sih yang kita ingin sarankan. Kan biasa ada kampus misal gitu ya. Boleh-boleh saja kalian sempat kuliah di teman-teman kalian pertama harus lulus dulu. Karena masuk di pas itu. Nah, kemudian yang kedua tentunya kalau di UI waktu belajarnya lebih intens, pokoknya padat, nggak seperti sekolah-sekolah di Makassar teman-teman. Pasti belajarnya pasti lebih intensif dan kemudian lebih ekspos juga. Jadi harapannya saya nanti ketika melakukan hal yang sama kerja dan tugas lanjut di sana, kita tapi kita nggak bisa kuliah di Caretaker yang di Caretaker kita kerja. Yang penting pintar-pintarnya ngatur waktu. Kita sudah ada sama kok, jadi kalau mau izin untuk bekerja sambil kuliah ya jadi masalah. Ya kita membuka. Tapi untuk transportasi dari asrama ke tempat kuliah kita ditanggung pribadi teman-teman. Iya, jadi kita cuma komunitas kerja ya. Thank you buat pertanyaannya. Yang lain? Ada lagi? Silakan bertanya. Jadi mau berangkat semua ini. Ya. Persyaratannya itu cukup hanya punya ijazah kesehatan di bidang perawat atau di bidang khusus yang sudah MOU. Yang sudah MOU maksudnya ya sudah melakukan MOU dengan pihak kami sekolah. Oke. Selanjutnya ya memang tapi berkas sesuai dengan standar untuk melakukan pengurusan BPJS, KTP, kartu keluarga, kemudian ijazahnya kalian supaya kita bisa uruskan asuransinya kalian juga. Ya, pada dasarnya
CV, riwayat hidup kan, boleh riwayat hidup terus riwayat hidupnya, kemudian CV-nya itu ya CV-nya kalian kan, kemudian ijazah, kemudian fotokopinya aja. Itu pun di scan teman-teman sekalian karena kita belum menerima berkas file. Nah kemudian ada lagi yang menanyakan, silakan jelas ya. Nah, iya. Jadi teman-teman sekalian, eh iya, kalau masih ada yang menanyakan saya tunggu nanti baru kita isi. Ada yang menanyakan? Jadinya berapa? Ada yang mana? Jadi jawabannya bisa. Nanti daftarnya pakai SMK, nanti aku jadi untuk ini kan kalau tingkatan semakin tinggi pendidikan kita pasti di semua instansi dimanapun tidak hanya di KPK teman-teman sekalian punya yang namanya jenjang karir dan jenjang gaji. Semakin tinggi karirnya kita juga gajinya kita akan mencari jawabannya bisa pak. Nanti bisa diupdate di sana, diinformasikan aja. Pokoknya levelnya dari SMK sini, kemudian nanti pada saat melakukan registrasi ulang di sana untuk mengurus payroll, mengurus apalagi semuanya itu akan diarahkan. Iya, boleh di-upgrade. Jadi teman-teman kayak tadi Pak, bertanya, ya nanti kalau sudah lulus bagaimana? Di-upgrade lagi biasanya supaya gajinya kan. Hmm. Oh, ya. Boleh, boleh, boleh. Tapi kalau aku dari Makassar mungkin kalau bisa dari renang, kita harus berbagi dulu. Dan kalau kuliah di sana, cari kampus di sana, kerja dulu lah. Setahun, coba pengalaman kerja, ternyata satu, teman-teman sekalian. Meskipun kita punya kualifikasi pendidikan yang tinggi, kalau kita nggak punya pengalaman juga, sama aja kan. Iya, jadi teman-teman kalau punya pengalaman soal dulu, kemudian lihat kampus-kampus di sana, kemudian nanti untuk kuliah ya, tetap lebih mantap lagi, lebih gampang masuk ke tempat besar. Ada lagi ya, teman-teman? Kemudian bisa ya teman-teman sekalian. Apalagi kan sekarang kuliahnya online ya. Ini kuliah online, jadi juga bisa lah. Ada lagi? Biaya pendaftaran tidak ada. Kita tidak ada. Tidak ada biaya pendaftaran tanpa kerja. Dan sama seperti kayak di Jepang yang kita bayar 30 juta untuk flag dan kemudian untuk pelatihan bahasa juga. Kalau kami ya kalian mau flag tentang gaji ya, ini aja nih kalau masalah gaji. Jadi kalau gaji untuk lulusan SMK itu ya lumayan lumayan lah kan. Itu paling minimal pendapatannya ya. Karena saya bilang tadi kan kita akan kerjanya 1 kali 8 jam ya, bisa ya. Kan biasa akan dari Facebook sampai 1 kali 12 jam, berarti over 4 jam. Ada yang request satu kali 24 jam atau sehari selama 6 hari kan over ya. Ya. Jadi tentang aja ya, tentang aja. Jadi overnya kan didapatkan. Tentang yang paling minimum didapatkan sama teman-teman itu kisaran 3.250.000 minimum ya. Minimum untuk saya 325 sampai 385 untuk lulusan SMK itu minimum ya teman-teman. Belum masuk kegiatan jadi tim sweepernya caretaker. Jadi kalau satu sweeper mungkin ya sekian lah. Jadi nanti akan ada kegiatan tambahan juga. Belum lagi yang PCR teman-teman sekalian, belum dihitung dengan overworknya kalian di rumah Pak. Langsung. Kak, nanti pelatihannya itu akan ada lulus tidak?
Jawabannya tidak akan tidak lulus atau lulus. Pokoknya kalian sudah menemukan di sana kalian sudah kerja tidak tinggal lulus atau tidak lulus kerja. Nah pelatihannya itu terhitung dengan kegiatan kerja. Jadi tidak ada istilah pelatihan dulu baru kerja, baru ikut lagi kegiatan kerja tidak ada. Kayak gitu, tidak ada. Jadi ini khawatir kan kita makan juga ditanggung. Ya lumayan juga bisa lihat Monas gitu. Karena belum pernah di Jakarta. Belum ya. Ya cukup patung kan ya. Tahun itu baru mulai ke Makassar. Nah, ada cabang di Monas. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke. Oke kelas berapa? Oke itu berapa? Oke. Ya. Oke. Oke. Kelas berapa? Terakhir bagaimana? Sebentar lagi. Sudah kalau problem itu sudah PKR ya? Kalau saya di rumah kelas kalau lagi kelas 12. Yang kelas 12 berapa? 2 orang yang datang. Ya, ya nanti diinformasikan sama teman-temannya. Jadi sekali lagi saya sangat berbahagia ya teman-teman sekalian juga menawarkan hal yang serupa sekolah dari sekolah teman-teman karena ingat saja tidak hanya yang kawasan penyumbang angka terbesar pengangguran di Indonesia itu dihasilkan dari lulusan SMK. Kenapa itu terjadi? Hanya lulusan perawatan yang ada lain seperti PKJ, otomotif itu biasanya dari lulusan SMK. Kenapa? Karena masih banyak teman-teman yang belum tercover dengan DU dan DI dunia usaha dan dunia industri. Nah, hal inilah yang kita mau implementasikan di sekolah agar kiranya dunia usaha dan dunia industri bisa terimplementasi dengan baik di dunia pendidikan teman-teman. Selebihnya ya kita mungkin ada rencana penyelesaian kurikulum Pak. Kalau memang diizinkan sama pihak sekolah, kita akan ada penyelesaian kurikulum. Jadi apa yang dibutuhkan sama pihak perusahaan nantinya dipelajari di sini sehingga pada saat mau kerja langsung aja nggak usah namanya interview juga kan udah tahu kurikulumnya udah pas dan sesuai dengan apa yang kita mau. Nah itulah implementasi dari adanya DU dan DI bekerjasama dan melakukan MOU di sekolah yang kita sebut dengan MOA bukan lagi MOU. Actionnya ada jadi tidak hanya sekedar MOU Pak nanti kalau nah kemarin juga kita sudah bicara sama Ibu Kadis untuk cabang wilayah 2 dan itu dikontrol untuk melakukan sebenarnya sih kemarin kita mau sentralkan Pak kalau disentralkan di bawah titik teman-teman lain tidak dapatkan yang sama misal seperti kegiatan kemudian ada kegiatan sekolah ya ada pengurus office di sini pengurus office-nya nah jadi teman-teman sekalian kalau kalian ada kegiatan di sekolah ya kegiatan di sekolah teman-teman sekalian dan mau disupport kegiatan seperti ini sebenarnya kita bisa support nih supaya teman-teman banyak yang datang dan banyak yang datang. Kalau ada kegiatan sekolah, misal ada butuh pelatihan tentang dunia kesehatan supaya lebih intensif, yang kita sebutnya dengan tamu guru. Nah, tamu guru kita bisa hadirkan dari Kemdikbud untuk memberikan sharing atau pengetahuan tambahan yang pada dan kiranya bisa lebih updating informasinya, jadi tidak tertinggal. Nah itu sih yang diharapkan sekarang sama Ibu Kadis wilayah 2 Makassar 2 kita melakukan seminar di Taman Universitas kita. Semoga juga bisa terimplementasi di sini dari yang tidak karena kesempatan yang kita berikan semuanya sama. Mau dia lulusan SMK Madrasah, Pelajar Dina maupun SMK di sini teman-teman kalian semuanya kesempatan sama. Kalian juga bisa melakukan yang namanya kerja dan terserap langsung. Sama harus pusing, harus tanggung dulu karena pilih-pilih kerja, ya usah. Dengan adanya MOU, kalian sudah bisa kayak bebas masuk kan itu intinya, kayak gitu Pak, intinya. Jadi ketika kalian bisa langsung kerja, akses kalian naik di sekolah, akhirnya ya sekolah ini makin tambah banget. Itu sih dari topik teman-teman sekalian dan Bapak. Mungkin kalau ada pertanyaan langsung sharing atau diskusi dengan
Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi pemaparan perwakilan dari generator. Jadi kalau contoh Anda yang nantinya akan lulus dari sini, siapa tahu ingin melanjutkan jenjang pekerjaan, jadi silakan menghubungi pihak sekolah untuk langsung bekerja di caretaker, ya. Jadi ini sebagai salah satu solusi untuk alumni-alumni tingkat SMK. Bukan cuma di sini, tapi mungkin juga di Kota Makassar. SMK khusus untuk jurusan keperawatan saat ini, ya. Jadi saya harapkan jadi nanti ke depannya Ananda bisa lebih rajin dan juga intensif untuk melakukan praktikum-praktikum keperawatan sehingga meningkatkan kompetensi Anda di bidang keperawatan. Ya, oh boleh. Kira-kira di sini ya. Bisa mengambil ini di sini.